pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Ika Merdeka Sari dalam talk show Persembahan TV Peduli. Dan saudara pemirsa, kami hadir spesial pukul 9 pada pagi hari ini karena kita bahas juga sebuah tema yang luar biasa spesial. Seperti biasa memasuki bulan Agustus, euforia semangat kemerdekaan akan mulai terasa dan menjalar di hati kita ya bagi seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi situasi agak sedikit berbeda karena kita saat ini mendapatkan imbas dari virus corona. Nah, seperti apa kemudian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah pandemi? Telah hadir di studio bersama saya Laskar Merah Putih, tepatnya Sekretaris Laskar Merah Putih Kota Parepare, Bapak Haji Bahtiar Sarifuddin. Selamat pagi. Selamat pagi. Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Jangan Laskar Merah Putih NKRI harga mati. NKRI harga mati. Tepat sekali ya, bersama Ika Merdeka. Merdeka Sari. Karena ada merdekanya. Benar. Nah, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Iya. Luar biasa, keren banget nih hari ini. Terima kasih. Baju kebesaran ya? Iya, saya harus turun dengan baju kebesaran. Baik, ini seperti yang saya ungkapkan barusan Pak Haji seputar peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Sebelum kita membahas tentang situasi sekarang, semangat merah putih seperti apa yang Pak Haji bawa untuk disebarkan kepada pemirsa di rumah pada pagi hari ini? Oke, terima kasih Mbak Ika Merdeka Sari. Saya betul-betul merasa bangga hari ini, pagi ini yang cukup cerah. Saya diuji oleh presenter cantik kita ini yang pun memang semangat dan memang namanya juga merdeka. Sangat pas hari ini ya. Amin. Artinya Laskar Merah Putih sebagai simbol, sebagai salah satu komponen anak bangsa yang ada di Kota Parepare ini, insya Allah akan selalu berada di garda terdepan untuk bagaimana hayo-hayo masyarakat, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, bagaimana mengajak kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat yang di Kota Parepare untuk terus mengingat bahwa perjuangan para pejuang kita tidak boleh terlupakan. 17 Agustus sebentar lagi kita akan laksanakan, maka momentum yang paling tepat untuk kita laksanakan pada pagi hari ini adalah untuk bagaimana kita tetap menyemarakkan 17 Agustus 1945 dengan usia yang 75 tahun tanpa harus mengurangi sedikit pun rasa semangat juang, semangat patriotisme nasionalisme untuk memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-75 ini. Oke, baik. Ini semangatnya meskipun mungkin ada situasi yang berbeda, tapi secara substansi tetap sama. Tetap sama. Bahkan kalau perlu kita masih tingkatkan lagi. Semangatnya yang harus tingkatkan. Ya, kalau dalam dalam tampilannya, dalam aeronya itu memang kita masih dibatasi sedikit oleh suasana dan kondisi pandemi COVID-19, dan tentunya mungkin kita tidak terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, kegiatan-kegiatan bersentuhan banyak berkumpul, tetapi semangat untuk melaksanakan dan memeriahkan semarakkan 17 Agustus 1945 ini tetap tidak boleh harus sedikit pun turun semangat itu. Baik, nah tapi sedikit nih banyak masyarakat terutama anak gitu kan bertanya, kan biasanya selalu identik ada pawai, ada gerak jala dan berbagai kegiatan yang khas ketika 17 Agustus tiba. Tapi tidak sedikit juga mengatakan gimana gerak jalannya, bagaimana pawainya dilaksanakan secara online. Sedikit guyon seperti itu. Tapi bagaimana tanggapan Pak? Memang banyak sekali yang menyampaikan kepada kami bagaimana ini menyikapi kegiatan-kegiatan yang selama setiap tahun kita laksanakan secara rutinitas untuk menyemarakkan hari kemerdekaan kita. Saya hanya katakan bahwa dalam suasana dan keadaan pandemi COVID-19 yang sementara mewabah di Kota Parepare, kota tercinta kita ini, semangat itu, kegiatan itu untuk sementara kita batasi, ya, tetapi bisa saja kita melaksanakan di masing-masing rumah. Tentu ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin saja kita mencoba untuk kembali membuka catatan sejarah, buku-buku sejarah, bahkan minimal menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita di rumah masing-masing agar supaya semangat nasionalisme, semangat patriotisme kita itu tetap ada selalu. Anggaplah bahwa kita ini masih berada di lorong-lorong yang biasa kita laksanakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerakyatan. Anggaplah bahwa kita di rumah bisa melakukan kegiatan seperti itu. Kita desain ke kamar, kita desain ke halaman, kemudian kita berlomba antara adik, saudara, dan siapa yang ada di rumah itu boleh-boleh saja kita laksanakan untuk tidak sampai melupakan semangat ini yang selama ini kita lakukan setiap tahun. Oke, luar biasa. Nah, ini tapi kembali lagi, Laskar Merah Putih, siapa yang tidak tahu, tidak kenal sepak terjang dari salah satu organisasi yang
Memang bahkan yang terakhir kita saksikan bersama adalah kontribusi yang luar biasa dari teman-teman Laskar Merah Putih ketika terjadi bencana di Masamba. Alhamdulillah. Nah, bagaimana tanggapan Pak Haji ini mendekati 17 Agustus berbagai rangkaian acara yang melibatkan Laskar Merah Putih? Ya, karena Laskar Merah Putih dari awal kehadirannya di Kota Parepare ini sudah berkomitmen kuat untuk bermitra dengan pemerintah kota untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang tentunya bagaimana agar supaya komponen anak bangsa yang ada di Kota Parepare ini terus berkesinambungan melakukan pembangunan kemasyarakatan dan seluruh kegiatan-kegiatan yang bernuansa bagaimana menciptakan dan melahirkan semangat juang kepada generasi kita. Tentunya karena kita ini sekali lagi dalam suasana pandemi COVID-19, insya Allah Laskar Merah Putih tetap berada pada garda terdepan untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan. Yang pertama, insya Allah besok tanggal 13 Agustus 2020 Laskar Merah Putih akan melakukan patroli semarak Merah Putih Kota Parepare. Patroli semarak Merah Putih ini Mbak Ika, tujuannya agar supaya kita ini turun melakukan ajakan edukasi kepada masyarakat minimal yang ada di daerah jalan protokol untuk segera membenahi atau segera mendirikan atau segera mengkokohkan bendera merah putih di rumah masing-masing. Karena saya baru saja baca berita di media lokal Parepos tadi pagi bahwa ada Bapak Kesban Pol ini yang sedikit gerah melihat tingkat partisipasi masyarakat untuk menyambut. Nah, memang ini saya sudah melihat juga dan kemarin saya langsung juga turun menyaksikan beberapa titik-titik di pusat-pusat kota. Memang masih banyak rupanya bendera-bendera merah putih atau umbul-umbul yang mendesain nuansa merah putih, nuansa 17 Agustus ini belum terlalu meriah. Oleh karena itu, insya Allah sekali lagi besok saya akan turun bersama seluruh personil Laskar Merah Putih untuk menghayo-hayo, untuk mengedukasi masyarakat, terutama yang berada di jalur protokol, tidak temu kemungkinan yang berada juga di lorong-lorong untuk segera melakukan pemasangan bendera beserta dengan umbul untuk menandakan bahwa Parepare pun adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap kokoh, kuat dan ikut berperan aktif bagaimana menyemarakkan 17 Agustus 1945 di usia 75 tahun walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke, seperti saya ungkapkan barusan bahwa ada yang berbeda, tapi secara substansi tidak ada yang berubah. Tidak ada. Tetap sama. Ya. Saya akan langsung komandoi karena tadi kemarin saja baru saya terima perintah harian dari Bapak Ketua Laskar Merah Putih. Sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya beliau yang hadir pada pagi hari ini dan karena beliau kita sama ketahui aktivitasnya yang sangat padat sehingga baru saja saya mendapat mandat untuk mewakili beliau. Insya Allah beliau pun juga akan mensupport bagaimana agar supaya pada perayaan 17 Agustus 1945 Laskar Merah Putih akan melakukan pembagi-bagian masker merah putih NKRI harga mati sebagai simbol bahwa keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak boleh sedikit pun itu terlena. Kita harus selalu terus menjaga bagaimana agar supaya kekompakan sebagai anak bangsa, komponen anak bangsa menjaga NKRI tetap utuh untuk selama-lamanya. Oke, baik. Berarti nanti saya kalau tanggal 17 Agustus ulang tahun saya nih Pak Haji. Berarti saya nanti dapat kado dari Laskar Merah Putih nih. Boleh. Nanti saya akan coba. Boleh. 17 Agustus sih. 35 tua ya. Persoalan tua, mereka. Ini Indonesia baru 75 tahun. Baik. Usia kalau dibandingkan dengan usia manusia memang sudah agak mulai ubah. Tetapi jangan kita bandingkan usia 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu sudah tua. Kalau saya muda. Sudah mulai dewasa banget. Kalau usia manusia, tapi usia suatu bangsa dan negara ini masih muda. Dibandingkan Amerika ya? Amerika yang sudah 200 tahun. 200 tahun. Tahun 1770 sekian lah. Iya. Merdeka. Iya. Ya, bayangkan Indonesia baru 75 tahun. Baru seperempat? Belum, masih muda. Oleh karena itu tidak boleh ada sesuatu yang mengatakan bahwa Indonesia memang sudah seperti itulah kan kita sudah tua, sudah tidak boleh. Harus terus bahwa kemarin perjuangan kemerdekaan yang kita rebut itu bukan perjuangan akhir, tapi itu baru memulai satu anak tangga yang kita selesaikan. Ini masih banyak anak tangga untuk kita lanjutkan lagi terus tentunya.
Seperti itu. Baik. Dan nanti pemirsa di rumah sebagai hadiah HUT kemerdekaan nanti dapat masker Pak Haji ya? Boleh. Seperti punya Pak Haji atau seperti apa nanti? Nanti kami desain karena ini kan ada logo yang harus kita sosialisasikan sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota yang menyesuaikan menurun dari Menteri Dalam Negeri. Kita coba akan desain lah. Tapi insya Allah kita akan mencoba untuk membuat sebuah kegiatan itu sebagai simbolik bahwa Laskar Merah Putih tetap sebagai garda terdepan untuk menyemarakkan Semar Merah Putih di Kota Parepare. Luar biasa, bersyukur ya kita punya Laskar Merah Putih yang dilihatnya begitu dahsyat di Kota Parepare. Saudara, kita jeda dulu, saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Sudah Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Ilsatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Selamat pagi dokter. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bersama saya Dr. Bentang dari SPB. Baik, saudara pemirsa, masih dalam semangat merah putih ini tinggal beberapa hari ya. Kita akan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 jatuh pada tanggal 17 Agustus hari Senin depan. Nah, ini masih dalam tema kita, bagaimana perayaan ini tetap ada, tetap terasa euforianya masih hangat buat kita meskipun di situasi pandemi. Baik Pak Haji, selain kegiatan-kegiatan seperti tadi yang diungkapkan, Ya. ada acara Patroli patroli besok, masih ada masker. pembagian masker, masih ada kegiatan-kegiatan lain rencananya akan dilaksanakan oleh Laskar Merah Putih berkenaan Hari Kemerdekaan RI ke-75? Ya, sebenarnya setiap tahun kita sudah agendakan secara rutin dan secara tetap. Namun karena itu tadi bahwa karena ada suasana dan kondisi pandemi COVID-19 sehingga harus berubah. Tetapi dalam perubahan ini bukan berarti kita surut atau kita tidak terus bagaimana menyuarakan, bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa Republik Indonesia ini yang usianya memasuki 75 tahun itu terus kita harus memberikan momentum untuk bagaimana generasi anak bangsa, khususnya anak-anak kita ini yang tidak ikut melakukan kegiatan-kegiatan baik yang ada di sekolah, di lingkungan masing-masing, tetapi kita akan mencoba untuk masuk di beberapa media tentunya, mungkin 2, 3, 4 hari ke depan kita selalu berusaha untuk bagaimana agar pembahasan atau isu-isu yang kita akan mencoba lempar ke publik itu bernuansa 17 Agustus 1945. Itu yang akan kita lakukan. Mungkin berbagai macam bahkan kalau mudahan bisa sebentar kita akan coba desain lagi, akan kita mencoba melakukan virtual secara lokal untuk bagaimana tingkat sekolah bisa ikut berpartisipasi, kita dengarkan aspirasi mereka, kita dengarkan suara mereka sekaitan dengan kondisi saat sekarang ini yang tidak terbiasa, ya seperti dilakukan beberapa tahun-tahun sebelumnya. Oke, baik. Tapi kembali dengan situasi saat ini, terlepas pandemi atau tidak, tapi saya pribadi merasa ada sedikit pergeseran makna. Karena kenapa? Ketika saya membandingkan ketika saya sekolah dulu Pak Jia, ketika kita upacara itu kita merasa bahwa kita bagian dari perjuangan. Ya. Tapi melihat anak-anak muda sekarang kita, anak-anak remaja kita, itu menganggap bahwa it's just seremonial, itu cuma seremonial. Menurut Pak Haji, apa yang perlu kita perbaiki? Saya tidak mengatakan dikritisi, tapi apa yang perlu kita perbaiki dari esensi kehidupan kita, terutama esensi pendidikan, muatan-muatan pembelajaran di sekolah misalnya. Dulu kan kita belajar PMP nih, kemudian berubah menjadi PPKN, kemudian berubah menjadi PKN. Tapi karakter building yang seharusnya ditingkatkan malah kok
merasa Iya. menurut Pak Haji apa yang perlu dibantu? Inilah yang menjadi keresahan kita semua selaku generasi, bukan generasi tua, tapi generasi yang pernah Abad 20 kita. ya, Ah. yang pernah mengecam yang namanya pendidikan seperti yang disampaikan tadi, ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan. Nah, itulah yang terputus, itu yang hilang. Namun di belakang hari kemudian hari ini katanya hanya dimodifikasi. Tetapi memang saya cukup merasakan. Bayangkan Mbak Ika, beberapa kita lihat di tayang di televisi itu ada beberapa anak bangsa, komponen anak bangsa kita itu hanya urutan sila dalam Pancasila ini terkadang bolak-balik. Ini saya sampai tidak habis pikir kok kenapa sampai itu bisa terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, momen yang terbaik ini, saya ingin menyampaikan agar supaya kalaupun itu tidak banyak diterima, tidak banyak didapatkan di bangku sekolah, di satuan pendidikan, tetapi alangkah baiknya orang tua yang di rumah, orang tua yang sangat bijaksana, apalagi orang tua kita yang masih aktif di dunia pendidikan, untuk bersama-sama bagaimana agar supaya menambah khasanah, menambah informasi kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya ada ilmu kewarganegaraan yang sesungguhnya yang harus kita sampaikan kepada mereka agar supaya ini fenomena ini tidak berkelanjutan atau tidak sampai, kami khawatir jangan sampai 20 tahun 30 tahun yang akan datang ini hilang. Nah, oleh karena itu Laskar Merah Putih insya Allah akan menjadi sekali lagi menjadi garda terdepan selaku organisasi kemasyarakatan untuk terus bagaimana agar supaya merah putih, merah darahku putih tulangku itu selalu terus terdengung di bumi pertiwi, terutama khusus di kota Parepare. Oke, baik. Nah, ini kita kembali lagi sebagai organisasi kemasyarakatan, salah satu komunitas yang saya pribadi sangat appreciate ya dengan kegiatan-kegiatan Laskar Merah Putih. Ini bagaimana menyasar satuan pendidikan? Ya. Bagaimana Laskar Merah Putih sejauh ini, apakah sudah ada tindakan konkret yang sifatnya mengeducate atau mengedukasi? Misalnya kan biasanya tuh upacara kita mengundang sebagai komandan upacara dari pihak kepolisian, pihak dari TNI. Apakah sejauh ini ada kesinambungan, mungkin nanti Laskar Merah Putih yang jadi komandan upacara bagaimana? Tahun lalu kita memang ada terwacana masukkan program untuk Laskar Merah Putih Go to School. Asik. Sebenarnya, Okay. itu masuk karena kita melihat bahwa itu tadi salah satu latar belakang yang sehingga Laskar Merah Putih Go to School adalah untuk bagaimana agar supaya menyambung informasi kesejarahan ini. Ini kita tidak boleh lupakan sejarah bahwa ada ada peristiwa yang sangat sakral di mana 17 Agustus itu merupakan tonggak sejarah untuk memulainya kemerdekaan, memulainya kebebasan kita untuk bernegara di Indonesia. Itu tidak boleh terlupakan oleh anak-anak yang ada di satuan pendidikan. Namun karena tiba-tiba itu tadi kita terhempas, kita dihantam oleh suasana dan keadaan COVID-19 ini, sehingga semua program yang tadinya kita mau lakukan di satuan pendidikan itu untuk sementara terhenti. Nah, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi niat kami untuk terus melakukan membumikan ini simbol-simbol negara Laskar Merah Putih ini sebagai salah satu simbol yang paling kita sakralkan sebagai negara yang berkedaulatan. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini atau setelah kita selesai atau mengakhiri masa pandemi COVID ini, Laskar Merah Putih akan kembali melakukan komunikasi, minimal melakukan MOU dengan beberapa satuan pendidikan untuk kembali Laskar Merah Putih Go to School. Iya, karena sebenarnya gini, saya pribadi tadi ketika Pak Haji datang belum ngomong apa-apa, saya baru melihat kostum kebesarannya itu sudah kayak ada semangat 45 yang mengalir. Kan lahirnya 17 Agustus. Oh begitu, saya heran juga. Jadi secara menjiwa itu sudah ada memang. Iya kan? Oke. Di samping memang ya siapa sih kalau bagi Merdeka Sari kalau di mana kita Astagfirullah, Pak Haji. Baik, ini penting sekali. Saya yakin juga pemirsa di rumah ini menantikan nanti ada masker yang mungkin nanti bisa diterima ya oleh masyarakat. Kita jeda dulu, saudara. Pak Haji, kita rehat sudah. Tetaplah bersama kami, saudara.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama saya Dokter Bentang dari SPD. Baik saudara, masih mengupas seputar apa yang kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 75 tahun 2020. Kali ini di segmen terakhir bersama Sekjen Laskar Merah Putih Kota Parepare, bagaimana kita sedikit nampak tilas ya. Kita nampak tilas mengembalikan roh dan marwah para pejuang kita yang mana kemerdekaan ini bukan pemberian, bukan hadiah. Direbut dengan darah dan air mata. Betul sekali. Seperti itu. Iya. Bagaimana Pak Haji terakhir statement atau closing statement, bagaimana semangat juang ini tetap terbawa dari seluruh lapisan masyarakat dan dari segala lini sektor apapun yang kita kerjakan. Iya, terima kasih Mbak Ika. Momentum 17 Agustus 1945 dan sebentar lagi 17 Agustus tahun 2020, 75 tahun itu mari kita maknai sebagai hari kemenangan kita untuk menggantungkan cita-cita yang lebih tinggi, menggantungkan harapan kita yang lebih besar agar dapat kita wujudkan untuk cita-cita itu beberapa tahun yang akan datang. Jangan sampai kita terlena dengan situasi yang saat sekarang ini istilahnya adalah era globalisasi, kemudian ada COVID-19, sehingga kita ini terbuai, terlena, tidak melakukan hal-hal yang bersifat untuk bagaimana menumbuh kembangkan atau melahirkan jiwa-jiwa kejuangan yang ada dalam diri kita tentunya. Sehingga pada kesempatan ini saya berharap banyak kepada seluruh generasi anak bangsa yang merupakan komponen cadangan bangsa, cadangan untuk melakukan upaya-upaya pembelaan dan penjagaan NKRI itu betul-betul harus memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang jangan sampai luntur sedikit pun. Itu harapan kami sehingga kita bisa wariskan negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai negara yang berdaulat dan tetap terus merdeka. Terakhir sedikit lagi, Laskar Merah Putih untuk Indonesia sedikit saja. Iya, Laskar Merah Putih, NKRI harga mati. Harga mati, luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Sekjen, yang mana saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RI untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Ya. Semoga momentum ini bukan hanya selebrasi, bukan hanya perayaan, tapi ada esensi yang bisa kita tangkap untuk melanjutkan daripada warisan pahlawan kita dan yang kita yang telah memberikan kemerdekaan ini dengan darah dan air mata. Sukses untuk Laskar Merah Putih. Salam buat Bapak Ketua. Terima kasih. Iya. Nanti Pak Ketua saya akan sampaikan kalau Ibu Ika Merdekasari akan berulang tahun yang ke-35 Pak Ketua. Semoga LMP Laskar Merah Putih bisa membuat atau memberikan sesuatu yang sangat berkesan. Luar biasa, terima kasih. Yang 35 loh. Iya, 35 tua ya. Bukan, itu artinya masih dalam proses menanjak kecantikan. Amin. Insya Allah saya belum dapat hadiahnya, saya sudah senang sekali dan bersyukur sekali. Terima kasih untuk semua teman-teman Laskar Merah Putih. Salam.
Dan saudara, sampai di sini kebersamaan kita selepas ini saya masih akan menemani Anda masih dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa narasumber saya berikutnya? Tetaplah di TV Peduli. Dan yang terakhir, NKRI harga mati merdeka.